Kalau di dalam Al-Quran laku papat itu ada pada surat Ali Imran ayat 134. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana tsumma atba'ahu sittan min syawal kana kasiyamid dahri. Bapak-bapak, ibu-ibu, pengurus pimpinan cabang Muhammadiyah dan pengurus pimpinan cabang Aisyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serta Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa hadir di majelis ini. Agenda rutin kita setiap hari Ahad ketiga. Ini masuk di ahad ketiga dan masih dalam situasi suasana Syawal. Maka hadis yang berkaitan dengan Syawal, apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW, man shoma ramadhana, barang siapa berpuasa Ramadan, tsumma atba'ahu sittan, kemudian ia ikuti dengan 6 hari, yakni puasa 6 hari di dalam bulan Syawal. Karena kasiyamid dahri, maka ia seperti melaksanakan puasa selama 1 tahun. Kita sudah masuk di pertengahan, Bapak Ibu sekalian, sudah tamat nih. Kirang 3 ya. Alhamdulillah. Nanti ada yang alhamdulillah kirang 6. Kirang 6 berarti masih utuh. Banyak yang akan memulainya besok. Ya, banyak yang akan memulainya besok. Nah, Ibu dan Bapak rahmatullah, ini karena masih suasana Syawal gitu. Biasanya berurutan. Ini materinya ini aja nih, mohon izin ini materinya ini. Oke, untuk yang perlu dicatat ya dicatat, tidak ya tidak apa-apa. Jadi biasanya berurutan. Ramadan, kemudian Syawal. Puasanya pun kemudian berurutan, walaupun nanti ada banyak ulama yang menyebutkan puasa Syawal itu sebaiknya tidak berurutan dengan Ramadan. Jadi agak jeda, sehingga nanti kalau berurutan seperti puasanya Yahudi benar-benar itu berapa hari puasanya Yahudi dulu? 40 hari. Nah, jadi 30 hari nama 10 hari. Jadi kita agar berbeda dengan orang Yahudi, ulama menyebutkan jangan langsung, walaupun sesungguhnya boleh saja puasa Syawal itu mulai tanggal 2. Tapi saya kok yakin gitu ya, di antara Bapak Ibu yang hadir ini ada yang mulai tanggal 2. Senin ini. Masa di Senin ini? Masih halal bihalal. Nah, Senin ini Mbak Yuni kan tambahan lagi gitu. Apalagi ibu-ibu masih opornya masih dingat-ngat terus gitu. Nah,
puasa Syawal itu, Ibu dan Bapak, ada buku namanya Babat Kasunanan. Itu dulu raja-raja Kasunanan itu puasanya mulai tanggal 2. Jadi mulai tanggal 2 puasa, terus kemudian selesai puasa Syawal 6 hari, kemudian membuat simbol dari janur itu, dalamnya beras putih yang kemudian kita kenal namanya kupat. Nah itu kalau Jawa itu filosofis banget itu, ada filosofinya kalau Jawa itu. Biasanya dengan simbol-simbol begitu. Nah itu simbolnya dengan kupat. Disebut kupat itu konon katanya dari kata ngaku lepat. Ngaku lepat itu mengakui kesalahan. Tapi ada yang menyebutkan itu kupat itu laku papat. Nah, jadi laku papat itu melaksanakan sesuatu amalan yang rutin. Nah, itu yang rutin dilakukan itu 4 saja. Setelah menjadi prioritas itu nanti. Jadi setelah Ramadan melakukan 4 hal yang itu sudah terbiasa dilakukan di dalam bulan Ramadan. Yang biasanya yang 4 ini kalau di dalam bulan setelah bulan Ramadan itu kemudian banyak yang dilalaikan. Itu biasa dilakukan Ramadan, masuk bulan Syawal cuti. Ini tidak dilakukan. Itu 4 hari. Kalau dalam filosofi Jawa, kupat itu nanti 4L. Jadi, kupat itu 4L Bapak sekalian. L-nya yang pertama lebar. Lebar itu selesai. Tapi jangan salah bunyi Pak. Kalau salah bunyi nanti Bapak Ibu hati-hati. Setelah puasa Bapak Ibu Syawal giling terus. Nah, karena giling terus menjadi lebar. Jadi lebar, Bapak menjadi lebar. Lebar selesai. Habis itu kemudian yang L kedua luber. Luber itu dari infak sedekah yang biasa dilakukan di Ramadan, masuk Syawal masih ada luber. Jadi masih suka infak dan sedekah. Bentuk real infak sedekah itu kalau di Jawa ini ada namanya fitrah. Gitu Pak, ibu-ibu menyiapkan fitrah, duit baru fitrah, yang orang-orang katanya itu termasuk bagian dari investasi bodong. Karena fitrahnya anak-anak, ya siapa yang pegang Bu? Anak-anak. Fitrahnya investasi bodong. Jadi dikasihkan ke ibunya begitu. Kemudian L yang keempat adalah lebur. Jadi luber, lebur. Maka ada budaya tradisi saling memaafkan. Walaupun nanti akan sangat berbeda. Nanti kalau kita lihat perspektif Al-Quran berkaitan dengan maaf memaafkan. Jadi kalau ini kan seolah-olah maaf memaafkan di momen tertentu. Pada saat Idul Fitri saja, Syawal, selesai Ramadan, Syawal ada maaf memaafkan. Begitu, sehingga saking sebegitunya kalau ada yang meminta maaf, ada ibu-ibu dimintai maaf begitu, ibu mengatakan Bu memaafkan sasuk aja tanggal 1. Jadi nunggu tanggal Syawal baru ada acara maaf memaafkan. 3 ini dilaksanakan, maka 4 namanya labur. Labur itu warnanya putih. Teori John Locke itu namanya tabula rasa. Manusia itu lahir seperti kertas yang putih, tabula rasa. Tinggal nanti bagaimana catatan-catatan kita. Dalam pengertian awam, Bapak sekalian, ada yang menyatakan Idul Fitri itu kembali fitrah, kembali suci. Sehingga seperti disebutkan bahwa sebagaimana ia dilahirkan, dilahirkan oleh ibunya. Jadi di riset
ada pemutihan, ya, ada pemutihan. Nah, sehingga labur, gambarannya seperti labur, warnanya putih. Nah, kita hablum minallah, kita sudah banyak taubat, beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hablum minannas, ya, hablum minannas, dengan saling memaafkan itu tadi. Maka jadilah kita menjadi sebagaimana gambarannya seperti ini filosofi Jawa Pak, 4L, sehingga lebaran, luberan, leburan, jadi laburan. Nah, itu laku papat. Nah, kalau di dalam Al-Quran bagaimana Bapak sekalian? Kalau di dalam Al-Quran laku papat itu ada pada surat Ali Imran ayat 134. Di ayat Al-Quran itu 134. Ini biasanya ayat ini laris nih kalau bulan Syawal Pak. Di berbagai pertemuan itu ayat ini yang dibaca. Jadi pertemuan Syawal itu ya mana ada ya, nanti ayatnya dibacakan tentang kematian itu enggak. Ya, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu wa kullu nafsin dha'iqatul maut itu enggak. Yang biasa dibacakan surat Ali Imran 133, 134 bahkan sampai 136. Tapi di 134 itu Bapak sekalian, menjadi ciri orang yang bertakwa itu allazina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i. Satu, laku papat dalam perspektif Al-Quran adalah Bapak sekalian suka berderma, berinfak dan bersedekah. Itu kalau Ramadan kan Bapak sekalian kita ini infak sedekah kan enteng mana dia, gitu. Kalau Ramadan itu infak sedekah enteng. Ibu-ibu dimintai takjil sama takmir gimana Pak? Nyah-nyah. Sementara Bapak nyoh-nyah gitu. Ya enteng itu. Enteng karena bagian dari wujud real dari infak dan sedekah itu. Maka selesai Ramadan, Ibu dan Bapak, semangat infak dan sedekahnya itu jangan kendor. Ya, tidak kendor. Maka laku papat satu adalah banyak berinfak dan bersedekah. Yang kedua, laku kedua, wal kaziminal ghaidha. Al kaziminal ghaidha itu artinya menahan amarah. Itu kalau pas Ramadan Bapak sekalian, nah kita kan asyam junnatun. Siam itu adalah tameng. Kita mau marah saja ingat, oh ya ini Ramadan, ini puasa. Tidak jadi. Kenapa? Karena menjadi tameng. Kita bisa mengendalikan diri. Maka yang saya ingatkan dulu itu Pak, itu pernah kita sampaikan bagaimana kiat puasa kita sukses, jamu jati kendi, gitu. Jamu jati kendi. Puasa kita sukses karena jamu jati kendi. Jaga mulut, jaga hati, kendalikan diri. Nah itu mengendalikan diri. Ya, mengendalikan diri, kita mampu mengendalikan diri. Maka di dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan bahwa bukanlah orang yang kuat itu orang yang membanting musuhnya. Jadi ada orang kuat itu banting musuhnya. Bukan itu yang disebut dengan orang yang kuat. Tetapi orang yang kuat itu alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadabi. Orang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan diri ketika ia di puncak amarahnya. Nah, jadi ketika amarah memuncak begitu saja, itu mampu mengendalikan diri. Nah ini al-kadziminal ghaidha itu. Orang yang mampu mengendalikan diri, orang yang mampu mengendalikan amarahnya, itu laku yang kedua. Ini kadang-kadang kalau udah di puncak amarah itu kan kira-kira gimana? Kalau di puncak amarah itu, kalau dalam satu istilah kata mutiara itu disebutkan bahwa al-ghadabu awwalu jununun wa akhiru nadama. Al-ghadab, kemarahan itu awalnya adalah hilang akal. Junun itu hilang akal. Majnun itu edan. Junun itu hilang akal. Amarah itu Bapak sekalian awalnya adalah
adalah hilangkan. Maka banyak orang yang dipuncak amarah tidak bisa mengendalikan diri, maka hal-hal yang di luar nalar itu, kalau bahasa kita ini anak-anak muda sekarang di luar nurul itu terjadi Pak. Nah, coba lihat Pak, bagus sekalian, suami istri padu padahal artinya ada sayang kan gitu kan, anak bunuh orang tuanya, orang tua bunuh anaknya, istri sama suami. Terakhir kemarin mohon maaf ada istri yang motong gitu. Itu di puncak amarahnya itu, dia tidak bisa mengendalikan diri. Wa akhiru nadama, begitu selesai semuanya, akhirnya adalah nadama, penyesalan. Yang ada adalah penyesalan. Wah, menyesal. Ya, penyesalan itu memang di akhir ya Pak. Kalau di depan pendaftaran lagi. Kalau di depan pendaftaran, kalau di akhir penyesalan dia begitu. Yang ketiga, laku papat dan ketiga, wal afina 'aninas, memberi maaf, memaafkan kepada orang lain. Bapak Ibu, spirit Al-Quran adalah memaafkan. Spirit Al-Quran memaafkan, bukan minta maaf. Jadi dari ayat yang perintah meminta maaf secara zahir tidak ada. Bahkan yang ada adalah perintah memaafkan. Ali Imran 159. Itu jelas sekali itu. Fa'fu anhum itu berilah maaf kepada. Jadi spiritnya adalah memaafkan. Fabima rahmati minallahi lintalahum walau kunta fadhan walidul qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum. Jadi perintahnya adalah memaafkan. Kalau kita ini punya, dalam kehidupan kita punya nilai-nilai robbaniyah, nilai-nilai robbani Bapak Ibu sekalian, maka spirit Al-Quran itu ada dalam kehidupan kita. Kalau ada orang lain menyakiti kita dengan lisan, dengan tangannya, maka sebelum orang ini meminta maaf, maka sudah kita maafkan Pak. Berat. Karena banyak ibu yang kemudian mengikutinya bukan Al-Quran tapi mengikuti sinetron. Itu benar sinetron. Tiada maaf. Al-Quran beda ya. Sebelum orang ini meminta maaf, kita sudah memaafkan. Itu luar biasa tuh akhlak Al-Quran begitu Pak. Ya mudah-mudahan begitu. Tapi memang begini Pak sekalian, lupa memang sulit. Lupa itu sulit, tapi memaafkan itu memang harus. Ya, bagus sekali. Kalau Bapak Ibu baca bukunya Nelson Mandela itu, biografinya itu luar biasa Pak. Ketika Nelson Mandela besar. Bapak Ibu kenal? Pak, kenal? Kalau kenal, gimana kenalannya? Kenalan. Ya. Nelson Mandela itu loh, presiden Afrika Selatan gitu ya. Dulu kan terkait dengan apartheid ya. Tapi ketika di penjara Pak, sipirnya kejam-kejam nih. Padahal sebangsa dengan dengan Nelson Mandela itu. Sampai ketika mau makan itu, makannya itu mohon maaf dipipisi sama sipirnya itu. Mau makan itu, makanannya sampai dikencingi sama sipir itu. Kira-kira rasanya gimana Pak? Bahasa kita ini hanyalnya dendamnya bukan main gitu ya. Tapi begitu Nelson Mandela itu menjadi presiden, sipirnya yang tadi itu diundang ke istana. Kira-kira Pak, kalau kita jadi sipirnya, apa yang ada di dalam benak kita Pak? Malu, takut, bunuh. Wah, kemeringan tenang itu ya. Kemeringan tenang. Nah, ini apa yang disampaikan Pak oleh Nelson Mandela? Nelson Mandela mengatakan, apa yang engkau lakukan kepadaku waktu itu sampai akhir hidup saya pun saya tidak akan lupa dengan itu. Saya tidak akan lupa dengan itu. Tapi apa yang kamu lakukan itu sudah saya maafkan.
Apa yang kamu lakukan itu sudah saya maafkan. Walaupun tidak bisa lupa. Kan bisa lupa Pak. Nah, tapi dari mana? Nah, oleh karena itu Ibu, Bapak, laku papat itu tadi yang ketiga adalah ya walaupun berat tapi ya monggo nanti kita belajar untuk suka memaafkan. Yang keempat di ujung ayat 134 wallahu yuhibbul muhsinin. Muhsin level ketiga setelah mukhlis, sebelum muttaqi, sebelum takwa. Level tertinggi takwa, bawahnya muhsin, bawahnya mukhlis, bawahnya mukmin, bawahnya muslim. Ihsan, Bapak Ibu, apa itu ihsan? Di dalam Al-Quran nanti akan kita dapatkan kata yang itu diterjemahkan sama. Yang diterjemahkannya sama. Apa? Berbuat baik, kebaikan. Itu terjemahkan sama. Satu, khair. Dua, ma'ruf. Ya. Tiga, bir. Empat, ihsan. Lima, solih. Enam, yang tidak ulang-ulang, toyib. Ini gitu terjemahkan baik itu. Apa bedanya mereka apa? Kata-kata ini ada khair, ada ma'ruf, ada bir, ada ihsan, ada solih, ada toyib. Nah, ini. Apa benar-benar? Ada yang pernah mengenali apa namanya membaca perbedaan itu? Khair itu adalah perbuatan baik yang dianjurkan, termasuk yang menganjurkan. Nah, jadi khair itu perbuatan baik yang dianjurkan, termasuk yang menganjurkan. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu itu menganjurkan kebaikan, itu masuk dalam khair. Begitu. Wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair. Ali Imran. Ini Muhammadiyah harus apa ini? Ini ayat Muhammadiyah, orang mengatakan ini ayat Muhammadiyah. Ya, konon katanya kalau saya di majelis taklim yang lain Pak, itu sampaikan ini, ayatnya Muhammadiyah ada dua. Ayatnya Muhammadiyah ada dua. Ali Imran 104 dan 110. Wal takum minkum ummatun itu. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal. Nah, itu baik. Baik itu adalah kebaikan, berbuat baik yang dianjurkan. Itu baik. Kalau ma'ruf itu perbuatan baik yang sudah mempunyai standar. Ada aturannya, ada regulasinya, itu ma'ruf. Bapak Ibu, ini hari ini kita dapat snack. Bapak Ibu dapat snack. Sudah didahar? Belum. Yang sudah didahar, ada plastiknya? Plastik itu ditinggal atau dibuang tempat sampah? Kalau Bapak Ibu membuang plastik itu di tempat sampah, itu namanya ma'ruf. Buanglah sampah pada tempatnya, buanglah mantan pada. Nah itu Pak Ibu ma'ruf. Jadi nanti kalau Bapak Ibu tidak buang sampah di tempatnya, ditinggal begitu saja, Bapak berarti tidak berbuat. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil. Kalau jadi manusia terbaik itu kan dengan kita semuanya ma'ruf. Dalam urusan yang kecil saja, buang sampah itu
ada makruf. Yang buang sampah aja tidak makruf, apalagi yang besar. Yang kecil-kecil saja tidak dilaksanakan, apalagi yang itu rumusnya apa? Yang kecil aja tidak dilaksanakan. Orang yang biasa menyepelekan hal yang kecil, maka dia akan menyepelekan hal yang itu pasti. Makruf, nomor bir. Bir itu beda dengan bar. Kalau bar itu daratan, kalau bir itu kebaikan. Bir itu adalah kebaikan yang dilaksanakan terus menerus, tiada henti, terus menerus. Itu tidak ada henti, Pak. Itu bir. Jadi dilakukan terus menerus. Nah, itu namanya bir. Itu kebaikan yang dilakukan terus menerus. Makanya kebaikan kepada orang tua, diistilahkan apa? Tidak ada kan makruf walidain, barul walidain, bukan itu. Untuk orang tua diistilahkan dengan birrul walidain. Karena apa? Kebaikan kita kepada orang tua itu terus menerus. Bahkan kita tidak putus untuk kebaikan kita kepada orang tua. Ketika orang tua sudah meninggal, orang tua sudah meninggal, Pak, kebaikan kita terus. Dengan cara apa? Itu bir. Mulai ihsan itu adalah kebaikan yang dilakukan. Kalau bir ini terus menerus nih, bir terus menerus. Kalau ihsan, kebaikan yang dilakukan melebihi standar kebaikan, walaupun dilakukan tidak secara terus menerus. Ihsan, kebaikan yang dilakukan melebihi standar, walaupun tidak dilakukan secara terus menerus. Nah, contoh tadi makruf. Bapak Ibu, kita berbuat ihsan ya dalam hal tadi yang harusnya tadi standarnya makruf tadi, Pak. Tapi kita bisa berubah menjadi ihsan, muhsin, ketika kita mau buang sampah, sebelah kita tadi sampahnya ditinggal, tidak dibuang. Ibu bapak komentar gimana? Ini tugasnya siapa? Yang buang sampah tadi, ini kan sampahnya teman kita yang ditinggal begitu saja nih, kan dia tidak berbuat makruf, ditinggal begitu saja. Ini ada sampah. Bapak Ibu apa menekan? Oh, ini tugasnya cleaning service nanti. Ketika Bapak Ibu ambil itu, terus kemudian dibuang di tempat sampah, maka itu menjadi dosa. Bapak Ibu keluar dari sini, ada sampah yang jatuh, begitu, panjenengan ambil, buang di tempat sampah, namanya dosa. Bapak Ibu dahar bersama keluarga, makan bersama keluarga, makan minum bersama keluarga, di rumah makan, Pak Ibu, ya, selesai makan, panjenengan tumpuk piring, dekatkan gelas agar memudahkan pramu saji tadi mengambil dan sebagainya. Itu ihsan, Pak. Lebih ihsan mungkin kalau sampai ke belakang diasai sisa. Gitu. Cleaning service pensiun. Cleaning service pensiun dini. Ya begitu. Nah itu namanya ihsan. Sehingga nanti kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian dalam surat An-Nisa, surat An-Nisa, panjenengan catat surat An-Nisa ayat 36. Surat An-Nisa 36 itu wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini. Bapak Ibu, kalau kita berbuat baik terus menerus namanya bir. Kalau kita berbuat ihsan ini nanti yang melebihi standarnya, tapi khusus untuk orang tua, perbuatan baiknya terus menerus, tapi harus di atas standar. Jangan hanya makruf.
itu ihsan. Perintah Al-Quran demikian. An-Nisa 36 tadi. Wa bil walidaini, bukan ma'rufan. Wa bil walidaini ihsan. Masya Allah. Berbahagialah Bapak Ibu kita yang masih ada orang tua kita. Itu surga kita ada di sana. Dan kita berbahagia kalau masih punya orang tua, karena orang yang senantiasa mendoakan kita adalah orang tua kita. Ketika kita berbuat baik kepada orang tua, harus di atas standar itu, harus ihsan. Ibunya Pak Fauzi telepon, mohon maaf Pak, Ibu butuh duit ini, Pak Fauzi. Pinten Bu? 500 ya. Kalau 500 benar kirim sama Pak Fauzi, standarnya masih ma'ruf. Wah, terus jadi ingat Pak, ini pengajian ahad pagi itu ya harus lebih, kasih 525 ya. Nah ini sangat melebihi gitu kan, standarnya begitu. Kemudian yang lain bapak sekalian, soleh. Soleh itu adalah kebaikan yang memang terbukti, sudah terbukti, kebaikan yang sudah terbukti punya nilai kebaikan. Itu soleh. Maka amal yang sudah terbukti dengan penuh kebaikan itu namanya amal soleh. Yang menarik, amal soleh itu dikatakan amal soleh kalau dilakukan oleh orang yang beriman. Jadi namanya amal soleh itu mesti dilakukan orang-orangnya. Kalau kebaikan yang dilakukan oleh orang yang bukan beriman itu belum dikatakan. Coba dengan cek, hampir semua kata amal soleh mesti didahului dengan kata iman. Sama seperti zakat, ketika perintah zakat mesti didahului kata sholat. Sehingga ada yang menyebutkan kalau Bapak Ibu sekalian kita ini sholatnya hebat, atau muslim yang sholatnya luar biasa begitu tapi mengabaikan zakat, atau mukmin yang sholatnya luar biasa mengabaikan zakat, maka Abu Bakar mengatakan tidak sempurna itu sholatnya. Sehingga pada zaman Abu Bakar itu kalau ada orang sholat tidak bayar zakat, dia apa? Diperangi itu zaman Abu Bakar itu. Walaupun nanti Umar protes, tapi setelah dijelaskan demikian, Om Umar ya tetap tarik pedang ya Pak. Jadi amal soleh itu disebut dengan amal soleh kalau dilakukan oleh orang yang kalau tidak beriman belum masuk itu amal soleh. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Ya, illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Ini hati-hati Bapak-bapak yang baca surat ini. Biasanya tertukar antara surat At-Tin dengan surat Al-Kasr. Ya, surat illal ladzina amanu, kalau At-Tin ini wa zaitun itu sama. Illal ladzina amanu wa amilus sholihati, harusnya falahum. Nah, nanti bisa melenceng tuh. Illal ladzina amanu sholihat wa tawa. Nah, itu. Kalau Ramadan yang lalu saya subuh-subuh itu Pak, subuhan baca surat At-Tin, surah ada juga surat At-Tin itu di satu masjid. Bacanya surat At-Tin sampai alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Ada jamaah mungkin yang agak ngantuk itu ya, langsung amin gitu Pak. Ngantuk ya. Jadi amin bener Pak. Nah jadi benar Bapak ini. Ini adalah bagian-bagian dari apa namanya kata-kata yang ada di dalam Al-Quran yang itu diterjemahkan dengan baik. Jadi laku papat. Hal yang keempat dilakukan adalah apa? Thayyib. Apa thayyib itu? Thayyib itu adalah kebaikan atau berbuat baik atau kebaikan-kebaikan yang biasanya berkaitan dengan urusan makanan dan minum biasanya. Sehingga
hampir kalau kita dapatkan di dalam Al-Quran itu kata-kata halal itu diikuti dengan kata itu baik. Sesuatu yang halal itu belum tentu baik ya Pak. Halal belum tentu baik. Kalau baik halal belum? Baik halal enggak? Nah, bingung nih. Bagi orang yang diabetes, gula ini tuh halal betul? Halal. Baik betul? Betul. Gitu. Maka bagi kita ini yang paling baik adalah memperhatikan tentang kalau kita berkaitan dengan makanan minum ya dua unsur ini, yang halal lagi. Nah, jadi kembali ke empat tadi, bapak sekalian, laku papat, satu infak sedekah, dua al-kazimin al-ghaidh, menahan amarah, ya, yang ketiga suka memaafkan, ya, suka memaafkan, yang keempat berbuat ihsan, melakukan sesuatu di atas standar kebaikan. Semoga bapak sekalian ini pelajaran yang bisa kita ambil di dalam Al-Quran, hal yang tampaknya kelihatannya seperti sepele begitu, tetapi ini sesuatu hal yang luar biasa. Yang itu laku papat kalau kemudian kita lakukan dalam sehari-hari kita, itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Ya, gemar berinfak, mudah memaafkan, gitu Pak. Dia mampu menahan diri dari amarah, dia pandai mengendalikan diri, gitu kan? Terus apalagi dia berbuat ihsan tadi loh ya. Contoh kecilnya itu ya Pak. Contoh kecilnya di sampah itu. Itu contoh kecil. Kita kan kesadaran membuang sampah itu kan sangat rendah itu. Walaupun akunya muslim, tapi kesadaran itu ya. Apalagi hal yang lebih dari itu.